Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 19 Juli 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pesan gembala pada sore hari ini. Mari kita awali dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Bapa, ampuni dosa kesalahan kami yang mungkin masih kami lakukan sepanjang hari ini. Ampuni ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, biar apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, Bapak Ibu saudara dan saya, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Ya, tentu kesalahan atau perbuatan dosa yang kita lakukan itu ada derajatnya, ada tingkat keseriusannya. Ya, ada tingkat keseriusannya. Yang lebih penting adalah bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya itu merespon, ya, itu merespon ketika kita tahu bahwa kita telah berbuat salah, bahwa kita telah berbuat dosa. Bagaimana respon kita? Nah, inilah yang akan menentukan perjalanan hidup Bapak Ibu saudara dan saya di kemudian hari. Siapapun kita pasti pernah berbuat salah, ya, berbuat dosa, melukai orang lain, merugikan orang lain, itu pasti. Baik itu tanpa kita sengaja atau mungkin ada sedikit unsur kesengajaan. Ya, intinya kita pernah berbuat salah. Ya. Ada orang-orang yang melakukan kesalahan, ada orang-orang yang melakukan kesalahan, berbuat dosa itu karena ketidaktahuannya. Ya, ada. Ya, Paulus pernah mengatakan demikian. Dia melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan yang tidak benar tapi di luar iman. Ya, jadi dia belum mengerti kebenaran. Ya. Dan kalau kita lihat kehidupan Paulus sebelum dia bertobat, kan luar biasa jahatnya. Bagaimana dia mencari dan mengejar-ngejar orang-orang percaya yang mengikuti jalan Tuhan, yang mengikuti jalan kebenaran. Paulus mengejar mereka, ya, ketemu diseret, ya, dipersekusi, ya, bahkan sampai dihukum mati kayak Stefanus itu. Ya, jadi dia pun pernah melakukan kesalahan, tapi Paulus mengatakan itu dilakukan ketika dia belum mengerti, tanpa iman, tanpa landasan kebenaran. Ya. Dan ini kalau ada orang-orang seperti ini Tuhan bisa memaklumi. Ya, memang dia belum mengerti kebenaran. Dia belum ada yang mengarahkan. Dia belum ada yang membimbing. Tetapi Bapak Ibu saudara, bagi orang-orang yang mengerti kebenaran, yang notabene adalah orang-orang yang rajin ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan, kalau mereka masih sering melakukan kesalahan, perbuatan dosa, dan itu ada unsur kesengajaannya, ya, karena tegar tengkuknya, ya, karena dia mau menuruti keinginan dagingnya. Nah, ini yang berbahaya, ini yang berbahaya. Ya. Karena mestinya orang-orang seperti ini tidak boleh beralasan dia tidak mengerti kebenaran. Ya, Bapak Ibu saudara dan saya adalah termasuk orang-orang yang sering mendengar firman Tuhan. Ya, khususnya khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu cukup keras, menegur, mengingatkan. Ya, tentu kita harus mulai meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya, perbuatan dosa kita minimalisir. Memang kita masih bisa berbuat salah, tetapi pasti hal-hal yang minor, hal-hal yang ringan, bukan kesalahan yang fatal, apalagi perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa yang kita rancang,
Nah, itu yang harus tidak boleh. Ya, itu harusnya tidak boleh. Ya. Yang sering terjadi dan kita saksikan adalah orang-orang percaya yang dia melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang melukai orang lain karena mereka apa? Mereka menuruti keinginan dagingnya. Dia menuruti hawa nafsunya. Dia ingin memuaskan jiwanya. Padahal dia tahu bahwa hal itu tidak dikehendaki Tuhan. Hal itu tidak dikehendaki Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini kalau dia masih nekat terus, ya, dan seperti tidak bergeming, ya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Peragaan hidupnya masih seperti itu, sementara dia masih tetap rajin ke gereja. Wah, ini yang membahayakan. Pasti suatu saat orang-orang seperti ini akan ditegur Tuhan dengan cara Tuhan. Ya, diingatkan dengan cara Tuhan. Nah, ini yang kita tidak tahu. Karena cara Tuhan itu banyak. Ya, dan kita tidak boleh memilih Tuhan kalau negur aku dengan cara seperti ini, seperti yang ku kehendaki. Oh, tidak. Ya, Tuhan tahu bagaimana cara menegur, bagaimana cara mengingatkan, bagaimana cara mendisiplin orang-orang percaya yang masih terus membiasakan diri dalam perbuatan dosa dari hari ke hari. Ya. Ini yang harus dihindari. Ya. Kalau kita lihat, ya, kita perhatikan sosok Daud, orang yang Alkitab katakan dia termasuk orang yang diperkenan Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur, lihat masa lalu Daud itu seperti apa. Ya. Tetapi kenyataannya Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan Allah, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bayangin, ini benar-benar, ya. Kisah Para Rasul mencatat bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dia Daud menjadi sosok yang berkenan di hati Allah, di hati Tuhan. Ya. Dan di atas dikatakan, setelah Saul disingkirkan, ya, Saul disingkirkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau jujur menilai kesalahan Daud dibandingkan dengan kesalahan Saul, coba. Ya, kalau kita menilai kesalahan apa yang dilakukan Daud dan apa yang dilakukan Saul. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 11, ya. 2 Samuel pasal 11 ayat 14. Ini yang dilakukan Daud dan kesalahan fatal Daud. Ya, 2 Samuel 11 ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ayat 15. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Coba bayangkan. Jadi karena Daud ini mengingini Batseba, istri Uria orang Het itu, dia punya cara, dia merancang satu kejahatan yang tidak bisa kita tolerir. Ya, ini bukan hanya disengaja, ini dirancang. Ya, dia menulis surat pada Yoab supaya ciptakan pertempuran yang sangat hebat, tempatkan Uria di tempat yang paling depan, habis itu kamu mundur. Artinya apa? Uria itu dibiarkan maju sendiri tanpa di backup oleh pasukannya Yoab, ya pasti aja mati. Nah, kalau udah mati kan Daud bisa mengambil Batseba istri Uria. Ini kan cara-cara yang jahat yang dilakukan Daud. Ya. Dibanding dengan dosa yang dilakukan Saul, kalau secara kacamata orang awam, orang dunia, wah, ini lebih kejam dari Daud. Daud itu lebih kejam dari
Saul, dosa yang dilakukan Daud itu jauh lebih kejam. Ya, Saul itu hanya dia tuh orangnya sombong, susah dibilangin. Ya, keinginannya kuat. Ya. Keinginannya kuat untuk memenuhi hasrat yang diinginkan. Ya, berkali-kali dia mencoba untuk membunuh Daud. Ya, padahal sudah diperingatkan. Anaknya memperingatkan, banyak orang tapi tetap. Ya, jadi orang ini bandel. Sekalipun akhirnya dia tidak pernah bisa membunuh Daud, ya, tapi keinginan hatinya itu, nafsunya untuk memenuhi hasrat jiwanya itu begitu kuat yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Tapi hasil akhir kalau dilihat itu kan fatal bagi Daud. Dia membunuh Uria dengan cara yang demikian itu. Ya. Nah, kita sebenarnya tidak bisa atau kurang bisa memahami kenapa ya kok justru di Kisah Rasul 13 tadi Allah mengatakan bahwa Daud orang yang berkenan di hati Allah Bapa. Ya, padahal sekali lagi kesalahannya begitu fatal. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, sama-sama berbuat salah, sama-sama berbuat dosa. Tak kalau Saul dia melakukan itu dan dia tidak merasa berbuat salah. Ya, dia merasa benar, dia tidak merasa berbuat dosa, sehingga dia tidak perlu bertobat. Ya, dia tidak perlu bertobat karena dia merasa tidak salah, sekalipun nyata-nyata itu sesuatu yang salah. Tetapi Daud ketika melakukan hal itu, dia benar-benar merasa salah. Ya, dia benar-benar merasa salah dan dia bertobat. Sampai akhirnya Nabi Nathan itu memperingatkan Daud. Ya, dia memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tetapi ingat, kesalahan yang dilakukan Daud, memang Daud diampuni, tetapi akibat dari kesalahannya itu sungguh sangat mengenaskan. Ya, anak yang dikandung dari Batseba itu mati. Ya, terus di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 dikatakan, ya, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ya, ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi intinya tetap Daud dia harus menanggung, dia menuai apa yang dia lakukan. Ya, dia harus menuai apa yang dia lakukan. Tapi di dalam Mazmur pasal 51, Daud ini benar-benar menyesal. Ya, dia menyesal. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang terus diberikan pencerahan dengan berbagai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan satu dosa kesalahan, itu pasti akan ada dampaknya. Kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Ya, ini yang mengerikan. Bukan berarti Allah tidak bisa memulihkan. Oh bisa, buktinya Daud dipulihkan. Ya, buktinya Daud dipulihkan dari orang yang dulunya seperti itu sampai akhirnya Tuhan katakan Daud seorang yang berkenan. Tetapi ingat, dia pun sudah mengalami, ya, dia merasakan hasil dari perbuatannya itu, yaitu kaum keluarganya itu pedang tidak pernah berpisah dari kaum keluarga Daud. Saling bunuh di antara anak, saudara dan menantu dari Daud ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 51, pengakuan dosa, ya, topiknya apa, perikopnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat yang saya akan baca ayat yang ke-19 atau mulai ayat 18. Ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur.
hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya, jadi Daud mengerti, karena dia seorang raja, kalau kesalahan yang dilakukannya itu ya akan dihapuskan, ya akan dihilangkan atau diampuni oleh Allah hanya karena dia mempersembahkan korban-korban bakaran, itu terlalu ringan bagi Daud. Mau berapa puluh, berapa ratus pun Daud bisa mempersembahkan hal itu, ya, melakukan hal itu karena dia seorang raja yang sangat kaya, ya. Jadi kalau pertobatan kita, ya, pertobatan kita di hadapan Tuhan, dan itu kita menganggap bahwa itu akan selesai ketika kita membawa korban, ya, mempersembahkan korban bakaran, atau kalau sekarang ini mungkin kita dengan buat persembahan yang nilainya besar, itu tidak akan, ya, tidak akan meluluhkan hati Allah, ya, tidak akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau korban persembahan seperti itu, ya. Tetapi ayat 9 katakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi korban sembelihan kepada Allah itu ialah jiwa yang hancur. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan, melakukan suatu dosa yang mungkin cukup fatal, ya, jangan menganggap bahwa cukup berdoa terus besok mbak persembahan, ya, tetapi pertobatan ini hanya di bibir saja, tidak sampai ke dalam hati. Wah, ini nggak bisa, ini nggak berkenan. Nah, tetapi ketika kita masuk dalam hadirat Allah dengan hati yang hancur, ingat, ya, ini hati yang hancur. Itu tunjukkan bahwa ketika seseorang itu menghadap Tuhan dengan hati yang hancur, itu dia menunjukkan bahwa benar-benar dia merasa penyesalan yang amat dalam. Ya, artinya gini, ketika kita ada di kaki Tuhan, ya, kita mohon ampun, kita bertobat dengan hati yang hancur, artinya bahwa apapun tidak bisa menghiburkan kita, ya, apapun tidak bisa membuat kita menjadi berkenan kalau hati kita itu benar-benar tidak, ya, tidak kita persembahkan penyesalan yang sangat dalam itu. Hati yang hancur itu ketika kita datang dengan hati yang hancur itu kita datang dengan benar-benar kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita benar-benar mohon belas kasihan Allah. Di dalam, ya, ketika kita menghayati tata Allah itu, hati kita itu sudah tidak menginginkan apapun. Ya, kita itu sudah tidak menginginkan apapun kecuali bagaimana kita itu diperkenan Tuhan. Ini, ya, ini. Jadi ketika kita ada di kaki Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan itu dengan hati yang hancur, artinya kita sudah tidak punya keinginan apapun, ya, tidak ada suatu apapun yang akan buat kita sukacita kecuali kita diperkenan di hadapan Tuhan, ya. Ini yang mestinya. Jadi ketika kita hadir di hadapan Tuhan itu kita udah nggak punya keinginan-keinginan daging, itu udah lepas apapun, ya, keinginan-keinginan daging. Fokus kita hanya bagaimana masuk hadirat Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang pertobatan kita itu didengar Tuhan dan akhirnya kita diperkenan masuk hadirat Tuhan. Itu yang paling penting, ya, itu yang paling penting. Karena gini Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan dosa yang itu cukup fatal. Dia cukup hanya minta ampun, ya, pertobatannya hanya di mulut, ya, tanpa merasuk di dalam hati jiwa mereka yang paling dalam. Ya. Karena dia sambil berlutut sambil minta ampun, dia masih punya banyak keinginan, ya, dia masih punya banyak keinginan dan tidak menunjukkan penyesalan yang amat dalam dari kesalahannya itu. Nah, itu Tuhan bisa membaca. Itu Tuhan bisa membaca hati. Makanya kalau Daud akhirnya menjadi orang yang berkenan, pasti Tuhan melihat betapa hancurnya hati Daud ini.
Ya, betapa hancurnya hati Daud ini. Jadi itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, yang dikehendaki Allah Bapa itu kita menghampiri tahta dengan hati yang hancur. Ya, benar-benar mohon perkenanan, mohon belas kasihan supaya kita itu diperkenan. Nah, di sini kita sudah tidak memikirkan apapun. Ya, keinginan-keinginan daging, apapun sudah tidak ada, fokus kita bagaimana kita diterima Tuhan. Ya, ini yang penting. Ya. Jangan sebaliknya. Ya. Jangan sebaliknya. Ini yang menyedihkan, yang sering kita cubi. Udah tahu dia berbuat salah. Ya. Boro-boro hati menghampiri Tuhan dengan hati yang hancur atau berdoa minta ampun. Enggak, malah justru masih merasa benar lah. Ini yang menyedihkan. Nah, orang-orang seperti ini yang menyedihkan. Mereka tidak tahu kalau mereka berbuat salah. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang melukai hati Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang-orang seperti ini. Ya. Jadi kita itu harus tahu kapan kita melukai hati Tuhan. Kapan kita melukai hati sesama kita. Kita harus tahu. Ya. Dan karena kalau itu tahu, kita pasti respon kita akan benar. Karena kita tahu, oh, aku melukai hati pasangan hidupku. Aku melukai hati anakku. Melukai hati besanku, ya, aku harus, ya, selain minta maaf ke mereka, kita duduk ke kaki Tuhan, ya, apalagi kalau itu melakukan sesuatu yang benar-benar melukai hati Tuhan, wah, kita harus benar-benar mohon ampun, ya. Jadi jangan menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan kesalahan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan yang benar. Tidak menunjukkan pertobatan yang benar. Dan tentu ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita sudah melupakan segala keinginan kita, kebiasaan kita buruk, kita sudah lupakan, kita tinggalkan. Bagaimana fokus kita sekarang itu terus bisa membangun intimasi, memulihkan hubungan dengan Tuhan itu makin dekat. Makanya yang pernah saya katakan, ya, memang kita itu diampuni, ya, salah diampuni, tetapi yang kalau itu terlalu sering membuat kita tidak efektif. Ya, waktu yang ada mestinya untuk membangun intimasi, ya, waktu yang ada itu kita terus membangun intimasi, tetapi karena kita sering melakukan kesalahan, jadi waktu yang ada hanya diisi untuk mohon ampun, minta maaf, jadi nggak efektif. Ya, maka jangan sering-sering kita melakukan kesalahan. Ya, ingat, Tuhan itu memang tidak memperhitungkan. Tuhan itu tidak memperhitungkan masa lalu buruk kita. Ya, Tuhan bisa melupakan masa lalu buruk kita, kejahatan-kejahatan masa lalu kita yang masih kita lakukan. Tuhan bisa melupakan asal kita bisa menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, dan kita berkomitmen untuk kita tidak mengulangi. Bagi Tuhan yang lebih penting adalah bagaimana keseriusan Bapak Ibu Saudara dan saya itu untuk berubah di hari-hari mendatang. Itu lebih penting. Itu yang lebih penting bagi Tuhan. Tuhan kan bisa melihat hati kita. Bagaimana keseriusan orang ini. Bagaimana keseriusan anak ini untuk dia akan berubah di hari-hari mendatang. Itu yang lebih diperhatikan Tuhan. Ya. Jadi komitmen kita sebagai orang percaya, itu dinantikan Tuhan. Jangan kita menjadi orang percaya tapi kita tidak punya komitmen atau tidak berani berkomitmen. Susah. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya harus berani berkomitmen. Ya memang tidak harus diucapkan di depan banyak orang, tetapi di dalam hati kita atau diucapkan waktu kita ada di mezbah Tuhan, itu harus diucapkan komitmen kita untuk hidup benar, hidup dalam kesucian. Itu harus ada. Ya. Kalau orang percaya tidak berani berkomitmen atau tidak punya komitmen, ini pasti mereka adalah orang-orang yang manusia lamanya belum mati. Ya, manusia lamanya belum mati. Jadi orang-orang seperti ini masih akan berpotensi untuk berbuat salah lagi dan salah lagi. Karena dia tidak punya komitmen, tidak ada komitmen dalam hidupnya. Ya,
Makanya kenapa Daud menjadi orang yang berkenan, mungkin Tuhan melihat bahwa Daud berkomitmen untuk dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, masa lalu kita yang buruk itu tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan bisa melupakan, asalkan ya kita ada komitmen yang kuat untuk kita berubah. Akan menjadi apa kita nanti di kemudian hari. Dan kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang berjuang menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berjuang bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menyukakan hati Tuhan. Inilah orang-orang yang selalu duduk di kaki Tuhan. Orang-orang yang selalu tahu kapan dia berbuat salah, kapan dia melukai orang lain, kapan dia melukai hati Tuhan. Inilah orang-orang yang berpotensi untuk dibawa Tuhan menjadi orang yang jauh lebih baik. Ya, jadi mari kita menatap masa depan kita dengan komitmen yang harus kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan segenap hati kita. Ya, dan kita mohon pimpinan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus menguatkan kita. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.